Halo Cisilvi dan teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan chapter 11, yaitu mengenai Equity Analysis and Valuation. Anggota kelompok kami terdiri dari Daniel, Dirga Dignitya, Hermosa Loise, Anastasia Putri Hardi, dan Krisentia Agnes Wijaja. Jadi, pada bab ini, kita akan fokus kepada analisis dan penilaian ekuitas. Kita akan analisis mengenai earning persistence, earning based equity valuation, dan earning power and forecasting for valuation. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja. Earning persistence itu secara luas untuk mencakup stabilitas, prediktabilitas, dan tren pendapatan. Nah, manajemen dalam laba itu yang akan menjadi penentu persistensi. Kalau equity valuation analysis itu menekankan pada pendapatan dan ukuran akuntansi lainnya untuk menghitung nilai di perusahaan. Kalau earning forecasting itu mempertimbangkan kekuatan penghasilan, teknik estimasi, dan mekanisme pemantauan. Nah, bab ini juga menjelaskan beberapa alat yang berguna untuk analisis ekuitas berbasis laba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang earning persistence. Nah, apa sih earning persistence? Earning persistence adalah daya tahan laba yang berkaitan erat dengan stabilitas, prediksi, keragaman, dan tren laba. Nah, jadi analisis penilaian ekuitas ini berfokus pada laba dalam menghitung nilai di perusahaan. Nah, earning persistence itu mencerminkan kualitas laba suatu perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, bukan hanya karena peristiwa tertentu. Nah, selain itu, persistensi laba juga merupakan pendapatan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan laba dari waktu sekarang hingga masa yang akan datang. Jadi, earning persistence itu menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas atas laba di perusahaan. Bukan masa sekarang doang, tapi dia bisa akan menunjukkan laba untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, salah satu cara dalam analisis ekuitas itu adalah dengan melakukan recasting dan adjusting earning, sehingga laba bisa stabil, normal, dan berkelanjutan. Nah, unsur-unsur ini membutuhkan perlakuan analitis atau investigasi terpisah dari tahun ke tahun. Nah, tujuan dari recasting itu untuk mengidentifikasikan elemen, termasuk dalam pendapatan saat ini yang terdapat dalam laba operasional dari satu atau lebih periode sebelumnya. Nah, dalam analisis ini, kita juga harus mengetahui apa sumber utama dari informasi ini, yaitu laporan laba rugi, ada laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan, dan diskusi dari analisis manajemen. Nah, dalam laporan laba rugi ada 4 komponennya, yaitu income from continuing operation, income from discontinued operations, extraordinary gains or loss, cumulative effects of change in accounting principles. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai recasting earnings dan earnings component. Nah, setelah kami mengamankan semua informasi yang tersedia, itu kita akan menyusun kembali dan menyesuaikan laporan laba rugi beberapa tahun. Biasanya setidaknya itu 5 tahun. Paling sedikit ya. Untuk menilai persistensi pendapatan, recasting dan adjusting earning itu digunakan untuk menentukan kekuatan laba di perusahaan. Recasting itu untuk mengatur ulang komponen pendapatan untuk memberikan klasifikasi yang berarti dan format yang relevan untuk dianalisis. Nah, dalam recasting ini itu bertujuan untuk membuat klasifikasi laba yang lebih relevan dan analisis. Contoh dari penyusunan ulang ini adalah untuk menghilangkan pengaruh pajak, memisahkan beban-beban diskresi, dan menghilangkan efek pajak pada pendapatan anak perusahaan yang belum terkonsolidasi. Jadi pada intinya, kita dalam recasting ini untuk menyusun kembali laporan keuangan dari 5 tahun sebelumnya, supaya kita bisa melihat apakah ada pajak yang belum dimasukkan atau belum. Itu salah satu contohnya ya. Selanjutnya,
kita akan membahas lebih detail mengenai adjusting earnings dan earnings components. Nah, setelah disusun ulang, melakukan recasting, lalu kita akan menyesuaikan berdasarkan prinsip dan estimasi akuntansi sehingga dapat dibandingkan. Nah, proses adjusting ini menggunakan data dari recasting, laporan laba rugi, dan informasi lain yang tersedia untuk menetapkan komponen penghasilan ke periode yang paling sesuai. Demikian, keuntungan dan kerugian dari discontinued operations itu biasanya terkait dengan hasil operasi beberapa tahun. Untuk perubahan dalam prinsip akuntansi atau estimasi, semua tahun yang dianalisis harus disesuaikan dengan dasar yang dapat dibandingkan. Jika prinsip baru adalah yang diinginkan, tahun-tahun sebelumnya harus disajikan ke dalam metode baru ini. Jadi, kita harus menyesuaikan kalau misalnya ada prinsip baru yang ingin kita pakai. Nah, biasanya kita bisa sebut sebagai cumulative effect of change in accounting principles. Jadi, dalam analisis recasting dan adjusting ini, itu juga harus mengenali bahwa karakteristik manajemen tertentu dari item pendapatan atau beban sebagai tidak biasa, tidak berulang, jarang, atau luar biasa. Itu adalah untuk upaya mengurangi ketidakstabilan laba atau meminimalkan komponen pendapatan yang dipilih. Nah, karakteristik ini itu juga mencakup penyertaan ekuitas transaksi seperti keuntungan dan kerugian. Setelah melakukan recasting dan adjusting penghasilan, analisis selanjutnya berfokus pada penentuan earning persistence. Manajemen laba, variabilitas, tren, dan insentif adalah penentu potensial dari earning persistence. Kita juga harus menilai earning persistence selama siklus bisnis dan untuk jangka panjang. Berikut kita akan membahas beberapa penentu dari earning persistence tersebut. Earning trend and persistence. Penghasilan yang mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil sangatlah diharapkan. Tren pendapatan dapat dinilai dengan metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren pendapatan sering memberikan petunjuk penting untuk kinerja perusahaan untuk saat ini dan bahkan untuk masa depan, dan mempengaruhi kualitas manajemen. Kemudian, kita harus waspada terhadap distorsi akuntansi yang dapat mempengaruhi tren. Salah satunya adalah perubahan dalam prinsip akuntansi dan pengaruh kombinasi bisnis. Mungkin salah satu motivasi utama untuk earning management adalah untuk mempengaruhi tren laba. Misalnya, begitu sebuah perusahaan mengalami dan melaporkan kerugian, perspektif ini menunjukkan keberadaannya seringkali sama pentingnya dengan ukuran untuk tujuan penilaian. Asumsi ini dan kecenderungan beberapa manajer untuk menggunakan akuntansi sebagai alat untuk meningkatkan tren laba telah menghasilkan teknik manajemen lama yang canggih, termasuk income smoothing. Earnings Management and Persistence. Manajemen laba menggunakan prinsip laporan akuntansi yang dapat diterima untuk tujuan melaporkan hasil tertentu, dan menggunakan kebijaksanaan yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai tujuannya. Dan itu bisa dibilang dilakukan dengan kerangka praktik yang dapat diterima. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk memodernisasi variabilitas pendapatan di seluruh periode dengan menggeser pendapatan antara tahun yang dinilai baik dengan tahun yang dinilai buruk, atau antara tahun mendatang dan tahun ini, atau berbagai kombinasi lainnya. Berikut beberapa bentuk earning management. Yang pertama ada seperti change in accounting methods or assumption, kemudian ada offsetting extraordinary gains and loss, kemudian ada big bath, kemudian ada write downs, timing revenue, dan expense recognition. Management incentive dan persistence. Kebanyakan kasus yang pernah terjadi menunjukkan bahwa beberapa manajer, pemilik, dan bahkan karyawan memanipulasi dan mendistorsi pendapatan yang dilaporkan untuk keuntungan pribadi. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sangat rentan terhadap tekanan ini. Praktik semacam ini terlalu sering dibenarkan oleh orang-orang tersebut sebagai pertempuran untuk bertahan hidup. Perusahaan yang makmur pun juga terkadang mencoba untuk mempertahankan reputasi yang diperoleh dengan susah payah sebagai perusahaan pertumbuhan laba melalui manajemen laba. Rencana kompensasi dan insentif atau kendala berbasis akuntansi lainnya memberikan motivasi tambahan bagi manajer untuk mengelola laba. Oleh karena itu, para analis harus mengerti insentif yang dihadapi manajer sehubungan dengan pendapatan.
Manajemen laba seringkali awalnya dicapai dengan mengecilkan laba yang dilaporkan. Ini menciptakan cadangan untuk digunakan dalam periode penghasilan rendah di masa mendatang. Kemudian kita akan membahas mengenai persistent and transitory items in earnings. Recasting dan adjustment pendapatan untuk penilaian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen pendapatan yang stabil dan persisten dari kelompok acak dan sementara. Bagian ini menjelaskan bagaimana kita dapat menentukan persistensi dari item yang tidak berulang, tidak biasa, ataupun yang luar biasa, dan juga membahas bagaimana cara menangani dan mengevaluasi tingkat laba, kinerja manajemen, dan peramalan laba. Ada dua tujuan dari menganalisis dan menafsirkan item luar biasa atau extraordinary item. Yang pertama, ada menentukan apakah suatu item bersifat sementara atau kurang persistence. Ini melibatkan penilaian apakah suatu item tidak biasa, tidak beroperasi, atau tidak berulang. Yang kedua, menentukan penyesuaian yang perlu diberikan atas penilaian dari persistence. Penyesuaian khusus terkadang diperlukan untuk mengevaluasi dan memperkirakan penghasilan. Berikut, kita akan membahas lebih dalam mengenai dua tujuan tersebut. Menentukan persistence atau sifat transitory item. Mengingat insentif yang dihadapi manajer dalam melaporkan transitory item, kita harus membuat evaluasi independen apakah keuntungan atau kerugian bersifat sementara. Untuk tujuan ini, kita menyusun item ke dalam dua kategori besar, yaitu non-recurring operating dan non-recurring non-operating. Non-recurring operating gains and losses, di mana keuntungan dan kerugian ini terkait dengan aktivitas operasi, tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Item operasi berkaitan dengan aktivitas bisnis normal perusahaan. Oleh karena itu, kita harus melakukan peninjauan informasi dan pasti akan ditemukan beberapa item yang mungkin lebih jarang berulang daripada item yang lainnya, atau mungkin lebih sering berulang atau beroperasi daripada item yang lainnya. Kemudian, non-recurring non-operating gains and losses. Item ini tidak berulang atau tidak dapat diprediksi, serta berada di luar pengoperasian normal. Peristiwa yang mendorong barang-barang ini atau item-item ini biasanya tidak relevan, tidak disengaja, dan tidak direncanakan, namun jarang sepenuhnya tidak terduga. Menentukan adjustment yang perlu diberikan penilaian dari persistence. Langkah kedua dalam menganalisis transitory item adalah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap sumber daya perusahaan dan evaluasi manajemen. Pengaruh transitory item pada sumber daya perusahaan. Setiap keuntungan dan kerugian sementara memiliki efek ganda. Misalnya, saat mencatat keuntungan, perusahaan juga mencatat peningkatan sumber daya. Demikian pula kerugian yang menghasilkan penurunan sumber daya. Oleh karena itu, analisis harus memperhitungkan pengaruh item sementara yang tercatat dan kemungkinan terjadi di masa depan yang menyebabkan kemunculan item sementara tersebut. Setelah itu, ada pengaruh transitory item pada evaluasi manajemen. Salah satu implikasi yang sering dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian sementara adalah kurangnya hubungan dengan aktivitas bisnis normal atau yang terencana. Analisis harus mempertanyakan pengecualian mereka dari evaluasi kinerja manajemen. Kemudian, manajemen juga harus sadar akan resiko bencana yang dapat terjadi, seperti bencana alam atau bencana yang terjadi akibat ulah manusia, dan halangan-halangan lainnya. Maka, keputusan bisnis adalah tanggung jawab manajer. Kemudian kita masuk ke effect of transitory items on evaluation of management. Salah satu implikasi yang sering dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian sementara adalah kurangnya hubungan dengan aktivitas bisnis normal atau terencana. Oleh karena itu, mereka sering tidak digunakan saat mengevaluasi kinerja manajemen. Analisis harus mempertanyakan pengecualian mereka dari evaluasi kinerja manajemen. Apa aktivitas normal atau terencana yang terkait dengan keputusan manajemen? Apakah kami mempertimbangkan transaksi sekuritas, transaksi aset pabrik, atau aktivitas divisi dan anak perusahaan? Semua ini mencerminkan tindakan yang diambil oleh manajemen dengan tujuan tertentu. Tindakan ini biasanya memerlukan lebih banyak pertimbangan daripada keputusan operasi biasa karena seringkali bersifat tidak biasa dan melibatkan jumlah yang substansial.
Semua tindakan ini mencerminkan kemampuan manajemen sebagaimana dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen harus sadar akan risiko alam atau keakibat ulah manusia dan halangan. Kemudian yang kedua, keputusan bisnis adalah tanggung jawab manajer. Sebagaimana dicontohkan, keputusan untuk melakukan aktivitas internasional dibuat dengan pengetahuan tentang risiko yang terlibat. Keputusan untuk mengasuransikan atau tidak adalah keputusan operasional yang normal. Pada dasarnya, tidak ada yang sama sekali tidak terduga. Manajemen tidak terlibat dalam atau setidaknya tidak diharapkan untuk terlibat dalam aktivitas bisnis tanpa disadari. Pengambilan keputusan berada dalam aktivitas bisnis yang diharapkan. Setiap perusahaan juga memiliki risiko yang melekat, dan manajemen tidak boleh membabi buta melakukan aktivitas tanpa mempertimbangkan risiko tersebut. Dalam penilaian hasil operasi, membedakan antara item normal dan sementara terkadang tidak berarti. Keyakinan manajemen tentang kualitas keputusannya hampir selalu terkait dengan keadaan normal, atau tidak adanya kondisi bisnis. Ini terbukti dalam analisis dan pembahasan manajemen. Namun, manajer terbaik mengantisipasi hal yang tidak terduga. Ketika kegagalan atau kekurangan terjadi, manajer yang buruk biasanya meluangkan waktu untuk menjelaskan ini dengan cara menghindari tanggung jawab. Meskipun kesuksesan jarang membutuhkan penjelasan, kegagalan menimbulkan penjelasan yang panjang dan menyalahkan peristiwa yang tidak biasa atau tidak terduga. Dalam ekonomi kompetitif, kondisi normal jarang berlaku untuk jangka waktu yang lama. Manajemen dibayar untuk mengantisipasi dan mengharapkan hal-hal yang tidak biasa, di mana penjelasannya bukanlah untuk pengganti kinerja. Kemudian untuk earning-based equity valuation. Perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, di mana estimasi nilai yang andal memungkinkan kita membuat keputusan beli atau jual atau tahan terkait sekuritas, menilai nilai perusahaan untuk keputusan kredit, memperkirakan nilai kombinasi bisnis, menentukan harga penawaran umum sekuritas perusahaan, dan mengajar banyak aplikasi berguna lainnya. Bagian ini melanjutkan pembahasan kita tentang penilaian ekuitas berbasis akuntansi dan memasukkannya ke dalam analisis laporan keuangan. Deskripsi tradisional dari penilaian ekuitas perusahaan bergantung pada metode arus kas diskonto atau DCF. Berdasarkan metode DCF, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan perakiraan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Perkiraan ini kemudian didiskontokan menggunakan biaya modal ekuitas perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam fundamental valuation multiples. Dua ukuran penilaian yang banyak dikutip adalah rasio price to book atau PB dan price to earning atau PE. Pengguna seringkali mendasarkan keputusan investasi pada nilai yang diamati dari rasio-rasio ini. Kami menjelaskan bagaimana sebuah analisis dapat mencapai rasio PB dan juga PE fundamental tanpa mengacu pada harga perdagangan saham perusahaan. Dengan membandingkan rasio fundamental, kita dengan yang tersirat dalam harga saham saat ini, kita dapat mengevaluasi manfaat investasi dari perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Bagi perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar aktif, rasio fundamental berfungsi sebagai alat untuk memperkirakan nilai ekuitas. Kemudian kita masuk ke salah satu rasionya, yaitu price to book ratio atau PB ratio. PB ratio biasanya digunakan untuk menemukan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang menjual dengan harga rendah, di mana rasio price to book menawarkan pendekatan yang efektif kepada investor untuk menemukan perusahaan undervalued, juga dapat membantu investor untuk mengidentifikasi serta menghindari perusahaan overvalued. Rumus untuk price to book ratio atau PB ratio yaitu adalah market value of equity dibagi dengan book value of equity. Rasio PB mencerminkan nilai yang dilampirkan perilaku pasar pada ekuitas perusahaan relatif terhadap nilai buku ekuitasnya, di mana nilai pasar saham adalah metrik berpandangan ke depan yang mencerminkan masa depan arus kas perusahaan. Nilai buku ekuitas adalah ukuran akuntansi berdasarkan prinsip biaya historis dan mencerminkan penerbitan ekuitas di masa lalu, ditambah dengan keuntungan atau kerugian, dan dikurangi dengan dividen dan saham pembelian kembali.
Rasio price to book membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai bukunya, di mana nilai pasar suatu perusahaan adalah harga sahamnya dikalikan dengan jumlah saham beredar. Nilai buku adalah aset bersih perusahaan yang mana dapat kita katakan jika perusahaan melikuidasi semua asetnya dan melunasi semua hutangnya, nilai yang tersisa adalah nilai buku perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Price to earning ratio. Rumus price to earning ratio adalah market value of equity bagi dengan net income. Price earning ratio atau yang disebut dengan PER pada dasarnya merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih dari suatu perusahaan. Price to earning ratio merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi investasi prospektif. Rasio bertujuan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan apakah akan membeli saham perusahaan tersebut atau tidak, serta digunakan oleh para analisis saham untuk mengetahui nilai harga saham. Perbandingan antara harga saham dan laba bersih perusahaan ini dapat dijadikan sebagai acuan yang menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan laba bersih. Dalam perhitungan price to earning ratio, dilakukan untuk melakukan perbandingan antara harga saham per lembar yang beredar dengan laba dari per lembar saham tersebut. Earning power and forecasting for valuation. Yang pertama, earning power. Earning power mengacu pada tingkat pendapatan perusahaan yang diharapkan untuk bertahan ke masa mendatang. Earning power diakui sebagai faktor dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi earning power, di mana kapitalisasi melibatkan penggunaan faktor yang mencerminkan biaya modal dan risiko serta keuntungan yang diharapkan di masa depan. Banyak analisis laba dan laporan keuangan ditujukan untuk menentukan kekuatan penghasilan atau earning power. Yang kedua, measuring earning power, yang berfokus pada stabilitas pendapatan dan komponen pendapatan. Dan keadaan keuangan digunakan dalam menghitung penghasilan. Perhitungan ini membutuhkan pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan perspektif. Penghasilan adalah ukuran yang paling andal dan relevan untuk tujuan penilaian. Sementara penilaian berorientasi pada masa depan. Dan harus diakui, relevansi kinerja perusahaan saat ini dan sebelumnya untuk memperkirakan kinerja masa depan. Penghasilan periode baru-baru ini yang diperpanjang selama siklus bisnis mewakili kinerja operasi aktual yang memperkuat dan memberi perspektif tentang aktivitas operasi yang dapat diperkirakan untuk kinerja masa depan. Penilaian sangat penting untuk banyak keputusan, seperti investasi, pinjaman, perencanaan pajak, dan lain-lain. Dengan demikian, estimasi harus kredibel dan dapat dipertahankan, dan harus mencermati penyimpangan yang terjadi. Time horizon for earning power. Time horizon dalam mengukur kekuatan penghasilan itu bervariasi dari masing-masing industri atau faktor-faktor lainnya. Time horizon tipikalnya adalah 5 tahun dan terkadang hingga 10 tahun dalam menghitung pendapatan rata-rata. Periode perhitungan laba 5 tahun seringkali mempertahankan penekanan pada pengalaman sambil menghindari kinerja yang kurang relevan. Diskusi mengenai kualitas laba dan ketekunan menekankan kepentingan dari beberapa atribut pendapatan termasuk tren. Tren penghasilan merupakan faktor penting dalam mengukur kekuatan penghasilan. Jika pendapatan menunjukkan tren berkelanjutan, maka kita dapat menyesuaikan proses tersebut untuk menimbang pendapatan di kemudian hari. Adjusting earnings per share. Earning power atau kekuatan pendapatan diukur menggunakan semua komponen pendapatan. Setiap item pendapatan dan pengeluaran adalah bagian dari operasi perusahaan. Masalahnya adalah tahun berapa ditentukan item ini saat menghitung penghasilan. Dalam kasus tertentu, analisis penghasilan mungkin terbatas pada waktu yang singkat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini, disesuaikan waktu pendapatan untuk item yang lebih terkait dengan periode lain. Jika dilakukan per saham, setiap item harus disesuaikan dengan pengaruh hukum pajaknya menggunakan tarif pajak efektif, kecuali tarif pajak yang berlaku telah ditentukan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang earnings forecast.
Ramalan laba yang relevan melibatkan analisis komponen laba dan penilaian di masa depan. Nah, analisis harus mempertimbangkan interaksi antar komponen dan kondisi usaha di masa depan. Analisis juga harus memperhitungkan daya tahan dan stabilitas komponen-komponen laba. Hal ini mencangkup analisis elemen yang sifatnya permanen atau berulang dan sementara atau tidak berulang. Oke, masuk ke mechanics of earnings forecasting. Nah, peramalan mengharuskan analisis untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Nah, peramalan juga mendapat manfaat dari pemisahan. Pemisahan ini melibatkan penggunaan data berdasarkan lini produk atau segmen, dan berguna jika segmen ini memiliki perbedaan risiko, profitabilitas, atau pertumbuhan. Pertumbuhan laba tahunan seringkali terjadi secara acak, sehingga beberapa pengguna menafsirkan bahwa pertumbuhan laba tidak dapat diperkirakan. Peramalan laba yang andal tidak dapat dihasilkan dari ekstrapolasi sederhana dari pertumbuhan laba masa lalu, tapi dapat dilakukan dengan menganalisis komponen laba dan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Sumber lain yang seringkali digunakan untuk peramalan laba adalah MD&A. MD&A menginformasikan pandangan dan perilaku manajemen mengenai masa depan, termasuk pembahasan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Walaupun perusahaan sering terlambat memberikan reaksi terhadap permintaan pasar untuk memberikan angka ramalan posisi keuangan dan kinerja, tapi perusahaan dipaksa atau didorong untuk melaporkan informasi berorientasi masa depan pada MD&A. Nah, selanjutnya adalah elemen in earnings forecasting. Earning forecasting bergantung pada prospek masa depan. Proses peramalan harus bergantung pada bukti saat ini dan masa lalu. Analisis harus menilai kelangsungan dan momentum kinerja perusahaan, termasuk industrinya, tetapi harus diletakkan dalam perspektif. Kita juga harus ingat nih, bahwa pendapatan adalah pendapatan total dikurangi dengan total biaya, dan perakiraan pendapatan mencerminkan komponen ini. Perubahan yang relatif kecil pada suatu komponen dapat menyebabkan perubahan pendapatan yang besar. Nah, jika hasil ramalan pendapatan secara substansial berbeda dari pengembalian yang direalisasikan di masa lalu, kita harus menilai kembali nih perkiraan dan prosesnya. Kemudian, kembalikan modal yang diinvestasikan tergantung pada pendapatan, di mana pendapatan adalah produk dari kualitas manajemen dan manajemen aset. Sehingga, dalam hal tersebut dibutuhkan dua nih. Yang pertama, keteguhan manajemen. Yang kedua, manajemen aset. Yang pertama yaitu keteguhan manajemen. Keteguhan manajemen yaitu manajemen yang cerdas untuk menghidupkan aset dengan menggunakannya secara menguntungkan dan efisien. Lalu yang kedua, manajemen aset. Keberhasilan dalam mendanai aset, perusahaan membutuhkan aset untuk memperluas operasinya. Kesinambungan keberhasilan dan perkiraan pertumbuhan bergantung pada sumber pembiayaan dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Kekurangan likuiditas dapat menghambat keberhasilan manajemen dan struktur modal, karena dapat membatasi tindakan manajemen. Kita harus menambahkan ekspektasi tentang masa depan pada pengetahuan kita tentang masa lalu, mengevaluasi tren pendapatan dengan penekanan khusus pada indikator kinerja masa depan, seperti belanja modal, simpanan pesanan, dan tren permintaan untuk produk dan layanan. Penting juga nih untuk kita menyadari bahwa peramalan laba disertai dengan ketidakpastian yang cukup besar, terbukti berbeda dengan realisasi karena peristiwa
yang tidak dapat diprediksi. Namun, kita dapat mengatasi ketidakpastian ini dengan memantau kinerja secara terus-menerus terkait dengan perkiraan dan merevisi perakiraan yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.